Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama, tentunya di Ega Pratama Official. Dan kali ini guys, aku akan sedikit membahas tentang Sagittarius lagi ya. Di hari Kamis, besok Jumat, terus Sabtu, udah malam minggu lagi ya. Gak kerasa banget waktu itu terus berjalan dan bener-bener cepat banget kalau kita nggak menunggu waktu itu ya. Tapi kali ini guys, kemarin kita sudah membahas tentang waktu, dan kali ini juga kita akan membahas tentang apa ya? Malam, kesunyian, ataupun hal-hal mistis. Oke, kali ini aku akan pembahasan tentang kebatinan seorang Sagittarius. Mungkin kalian sudah pernah mengalaminya, ataupun kalian pernah sudah pernah terjadi di diri kalian ya. Tapi kali ini aku akan menceritakan lagi hal apa saja yang kemungkinan akan terjadi oleh Sagittarius gitu loh. Jadi intinya ini tidak akan resonate ke semua orang, karena ini adalah memiliki kespesialan dan tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Jadi aku akan menceritakan hal besarnya si Sagittarius pernah melakukan hal ini ya, dalam segi suasana, segi sunyian, dan segi mistik lah, ini seperti itu ya. Jadi intinya tonton terus video ini, jangan skip, jangan setengah-setengah. Kita lanjut ke next video. Dah. Pembicaraan aku di depan tadi, aku akan membahas tentang kenapa ya Sagittarius suka dengan kesendirian, terus kenapa si Sagittarius cenderung nggak suka berkerumunan ya. Meskipun ada saatnya, momennya di saat berkumpul dengan teman-teman, si Sagittarius ini lebih suka menyendiri ataupun ya sendirilah daripada berkumpul. Tapi itu nggak semestinya sih, tapi ya kadang-kadang aja ya, kadang-kadang si Sagittarius ini sendiri. Dan yang ketiga adalah aku akan membahas tentang bagaimana sih pemilik hati dan perasaan si Sagittarius ya. Kadang banyak orang yang tidak tahu ataupun bingung ataupun ya mungkin penasaran aja ya, karena cerita ini aku ambil dari kehidupanku sendiri. Mungkin aku ambil dari contoh dari perjalanan masa laluku sampai sekarang ya. Mungkin kemarin masih ada orang-orang yang ingin membuktikan itu, dan alhamdulillahnya ya aku hanya membuktikan seadanya aja ya. Itu mungkin menjadi bukti bahwa ilmu supranatural itu benar-benar ada ya, meskipun tidak semua orang memilikinya, hanya masing-masing orang aja yang memilikinya. Jadi intinya sebelum kita masuk ke inti videonya, aku akan membahas tentang itu dulu, dan aku ingin menyapa kalian dulu di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang sakit ataupun yang lagi kena masalah, semoga cepat diselesaikan masalahnya dan cepat diangkat juga penyakitnya, agar bisa bisa tukar canda tawa lagi dengan pasangan kalian dan gebetan kalian. Oke, para Sagittarius, bersiap dengan yang pertama ini. Oke, yang pertama adalah mengapa si Sagittarius cenderung lebih suka menyendiri. Ini mungkin seperti yang kalian tahu ya, si Sagittarius kan tipikal orang yang suka menyendiri ya, baik itu di kerumunan, baik itu di tempat sepi. Dia tuh lebih suka menyendiri karena si Sagittarius tuh memiliki dua pemikiran yang berbeda. Meskipun si Sagittarius banyak, tapi kemungkinan besar si Sagittarius memiliki pemikiran yang berbeda. Berbedanya gini ya, bukan dalam arti masing-masing si Sagittarius itu berbeda dalam pemikiran kesendirian ini ya, bukan. Tapi kedua pemikiran ini si Sagittarius benar-benar memilikinya. Yang pertama, mungkin si Sagittarius lebih suka ketenangan, dan mungkin di saat mereka berkumpul dengan teman-teman itu ada kadar dan posisinya masing-masing ya. Ya mungkin di saat mereka berkumpul ada juga ada juga mungkin mereka nggak suka kerumunan, ataupun mereka lebih mengumpulkan energi positif dan membuat satu momen di suatu saat nanti, dan itu akan berjalan dengan lancar ya. Gimana sih cara pembahasannya? Gini loh, contoh ya, aku ambil contoh aja. Misal ada temanmu yang suka menyendiri, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menghadapi masalah terbesarnya. Karena apa? Di saat si Sagittarius menghadapi masalah terbesarnya, mereka lebih cenderung suka menyendiri. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah ya si Sagittarius mungkin mengumpulkan ide-ide, mengumpulkan energi positif, yang kemudian energi itu bisa dia ubah ke bentuk kekreativitasan si Sagittarius.
kalian percaya nggak percaya, tapi itu bener-bener real, bener-bener nyatanya gitu loh. Jadi ininya kalau si Sagittarius itu sendiri itu ada dua hal, yaitu ya mungkin sedang banyak masalah dan sedang mengumpulkan suatu ide kreatif yang lainnya. Jadi jangan anggap mereka lebih suka menyendiri karena kesombongan mereka, enggak. Tapi si Sagittarius ini memang seperti itu ya. Jadi kalian yang berteman dengan si Sagittarius harus benar-benar memahami karakteristik setiap si Sagittarius. Jadi intinya memahami satu sama lain itu penting banget untuk sebuah pertemanan ataupun hubungan lainnya ya. Jadi jangan terlalu memandang satu pandangan saja, satu sudut pandang, tapi juga harus memandang sudut pandang yang berbeda. Oke, itulah yang akan terjadi jika kalian bisa memahami ataupun memahami dan mengerti satu sama lain yang akan terjadi. Kalian akan bisa tahu si Sagittarius itu seperti apa. Oke, yang kedua, kenapa si Sagittarius cenderung suka hal-hal berbau metafisik? Pembahasan yang kedua adalah kenapa si Sagittarius kok supranatural ataupun suka berbau dengan hal-hal metafisik ya. Entah kenapa ya si Sagittarius tuh cenderung orang pendiam. Mungkin ada yang bilang ya, orang pendiam itu termasuk orang yang disukai kodam-kodam ataupun jin-jin ataupun setan-setan yang lainnya. Karena apa? Sifat sombong yang dia miliki, sifat pendiam yang dia miliki, mungkin itu menjadi salah satu sifat sifat yang disukai oleh kodam-kodam ataupun apapun itu ya. Itu mungkin katanya orang-orang sih, tapi aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu adalah di saat si Sagittarius ini diam, dia benar-benar peka terhadap lingkungannya. Aneh ya. Terkadang orang itu perlu waktu untuk memahami lingkungannya ataupun memahami orang-orang di sekitarnya. Tapi si Sagittarius lebih mudah jika dia diam. Di saat Sagittarius diam, dia cenderung bisa menguasai lingkungannya ataupun bisa memahami lingkungan dan orang-orang tersebut. Kalian percaya nggak percaya bahwa si Sagittarius bisa memahami kamu di saat meskipun itu pertemuan pertama, pandangan pertama ataupun apapun itu ya, si Sagittarius bisa menebak semua tentang kamu ya, cerita kamu di masa lalu ataupun hal-hal yang mungkin belum kamu ceritakan ke teman-teman terdekat kamu ataupun ya sahabat-sahabat kamu lah. Tapi si Sagittarius ini bisa tahu loh dengan cepat. Karena apa? Mungkin pemikiran si Sagittarius ini sudah menyatu dengan alamnya. Saking dianya sendiri, saking dia nggak suka diganggu orang, itu kepekaan dia tuh semakin tajam gitu loh. Beda dengan si Sagittarius yang friendly, itu mungkin lebih ke sok tahu ya. Tapi kalau Sagittarius ini tipikal orang yang penyendiri, terus ya suka menyendiri meskipun di tempat keramaian, itu akan menjadikan kepekaannya itu semakin meningkat gitu loh. Kalian percaya nggak percaya boleh buktikan. Kalian mencari teman-teman Sagittarius kalian, coba tanyakan hal-hal apa yang kemungkinan orang lain nggak tahu. Insya Allah Sagittarius kalau mau jawab semuanya mungkin akan dia jawab di saat itu juga ya. Bahkan di saat kamu kecelakaan ataupun melakukan hal di suatu tempat ataupun apapun itu, mungkin Sagittarius akan tahu dengan cepat. Karena si Sagittarius juga memahami hukum alam dan dia mungkin tahu yang namanya sedulur papat lima pancer ataupun ari-ari kakang kawah ya. Itu hanya di istilah-istilah Jawa ataupun ya orang-orang Jawa aja yang tahu. Mungkin kalian yang tahu mungkin akan memahami hal itu. Oke, jadi kepekaan akan meningkat di saat si Sagittarius ini sendiri, dan hal mistik itu mungkin sudah menjadi tempatnya si Sagittarius. Yang ketiga guys, si Sagittarius adalah seorang penakut. Wah, kenapa bang si Sagittarius penakut? Kenapa si Sagittarius menjadi seorang penakut? Gini ya, si Sagittarius ada dua penyebabnya juga. Yang pertama, mungkin si Sagittarius orangnya nggak enakan. Nggak enakan kenapa? Hubungannya apa nggak enakan sama penakut gitu loh? Ada hubungannya. Gini loh, di saat orang lain takut, masa si Sagittarius gini loh, si Sagittarius menyombongkan dirinya bahwa dirinya nggak takut. Si Sagittarius tuh lebih ke menghargai perasaan orang lain ya. Jadi perasaan orang itu takut, si Sagittarius juga akan ikut takut. Beda halnya kalau si Sagittarius berteman dengan orang-orang yang pemberani banget. Pemberani dalam arti kata mereka lebih suka ke hal-hal spiritual ataupun hal-hal mistik lainnya ataupun hal-hal apapun itu. Kalau kalian ajak si Sagittarius, itu mungkin beda banget hawanya. Bukan hawa penakut lagi, melainkan hawa menyeramkan. Bahwa intinya si Sagittarius itu tergantung orang di sekitarnya itu, menghargai orang di sekitarnya gitu loh. Jadi
mereka cenderung orang yang nggak suka di atas tapi merata. Si Sagittarius tipikal orang yang merata. Jadi intinya bahwa kalian tuh menganggap si Sagittarius happy, menganggap si Sagittarius apa ya, sok tahu, itu salah banget. Karena si Sagittarius tuh mementingkan perasaan kalian yang di lingkungan si Sagittarius ya. Banyak si Sagittarius merasakan energi-energi kesedihan ataupun ya duka dari kalian, tapi si Sagittarius tidak akan pernah ikut dalam permasalahan kalian kecuali kalian bercerita ataupun curhat ke Sagittarius. Mungkin si Sagittarius akan lebih merasa mendalam di perasaan kalian, gitulah intinya. Gitulah. Jadi intinya apa ya? Bingung sekali aku membahas tentang hal ini tuh. Kalau aku jelaskan di hal-hal umum ataupun orang-orang yang nggak pernah mengerti, itu susah banget mengertinya. Tapi mungkin ada beberapa penontonku ini paham dengan yang aku katakan ataupun mungkin sudah mengerti dengan apa yang aku katakan ini terjadi di diri kalian berarti ya. Oke. Dan yang keempat, apakah benar si Sagittarius adalah salah satu zodiak yang memiliki supranatural tertinggi? Jawabannya enggak. Kenapa? Si Sagittarius itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Mungkin ada orang-orang yang berzodiak si Sagittarius dan orang-orang itu suka memahami, mempelajari hal-hal yang seperti itu ya. Tapi nggak semua si Sagittarius ya. Tapi si Sagittarius ini cenderung orang yang orang yang menghargai lagi. Jadi kalau di satu perkumpulan si Sagittarius itu suka game, maka si Sagittarius otomatis akan mendownload game meskipun dia nggak suka. Bahkan demi dia menghargai, dia memakai satu hero di game itu dan nggak pernah ganti. Contohnya aku sampai saat ini selalu menggunakan hero Argus ya di Mobile Legends Bang Bang. Aku selalu menggunakan satu hero. Karena apa? Aku nggak suka game. Dulu aku kecil pun game itu game warnet, game PS, bukan game handphone. Aku megang handphone pun itu kelas 2 SMK. Ya, jadi mungkin kadar kebahagiaanku itu happy dengan bercanda tawa, bertukar cerita dengan teman-teman, itu lebih happy daripada game ya. Karena menurut aku nggak sepenuhnya kebahagiaanku di game ya. Itu mungkin beda-beda pendapat, beda-beda orang juga ya. Ya, itu yang keempat. Dan kenapa bisa nggak semua si Sagittarius ya? Karena nggak semua si Sagittarius tuh minat di bidang supranatural. Tapi si Sagittarius ini paham. Aneh ya, nggak minat tapi paham, itulah si Sagittarius. Coba kalian berteman dengan si Sagittarius, kalian hanya tahu si Sagittarius ini ataupun teman kalian mungkin nggak pernah tahu dengan hal-hal mistis. Tapi di saat ada satu momen ataupun satu kejadian, si Sagittarius inilah cenderung orang yang menjadi tombaknya. Kenapa si Sagittarius? Ya mungkin si Sagittarius itu lebih tahu wawasannya lebih luas gitu loh. Ya itulah, zodiak Sagittarius itu wawasannya luas banget. Ya mungkin berpengaruh ke lingkungannya juga ya. Itu ya bisa jadi sih. Pembahasanku ini bener-bener nggak penting banget, tapi aku akan bahas ini, mungkin kalian akan suka dengan pembahasan seperti ini gitu loh. Ya, kenapa ya? Karena aku akan membahas tentang ataupun sesuatu hal yang aku suka. Di saat ini aku akan suka membahas tentang hal-hal seperti ini, hal-hal mistis ataupun apapun itu. Dan itu kalau orang tidak suka ya bodo amat, itu urusan orang lain. Tapi menurutku hal itu nggak mempengaruhi diriku, karena aku Sagittarius ya cenderung orang yang nggak pernah memikirkan orang lainnya. Meskipun si Sagittarius tipikal orang yang nggak enakan ataupun selalu menghargai, tapi terkadang si Sagittarius juga tipikal orang yang bodo amat. Karena mungkin sudah terlalu banyak kekecewaan ataupun rasa sakit yang mendalam terhadap kepercayaan, maka si Sagittarius mengambil hal yang terakhir, yaitu bodo amat. Itulah akibatnya bahwa kalau si Sagittarius itu sudah benar-benar kehilangan kepercayaan. Tapi kalau si Sagittarius masih mempercayakan sesuatu hal ataupun ya masih intinya masih percaya ke kalian lah, itu hal baik banget. Karena disitulah si Sagittarius gak ada namanya lelah dalam menolong kalian, gak ada namanya gak ada yang namanya cuek di saat kalian butuh teman cerita ataupun ya orang yang bisa dicurhatin lah, ini seperti itu ya. Karena si Sagittarius sifatnya menghargai satu sama lain di saat mereka kenal. Sekian dulu pembahasan si Sagittarius yang gak jelas ya, mungkin untuk beberapa orang ini penjelasan gak jelas banget, tapi ya mungkin untuk orang yang kepo ini penting banget ya.
Jadi ini tergantung orang yang menonton sih ya. Bagi kalian yang suka ataupun yang nggak kepo, ini menjadi kebimbangannya antara suka nggak suka. Tapi nggak apa-apa guys, itu terserah kalian, itu hak kalian. Tapi aku hanya membawakan ini sebagai hiburan aja ya. Semoga terhibur dan thank you untuk kalian semua yang udah like, comment, and subscribe. Dan bagi yang belum, tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan notifikasinya. Ya, semoga channel ini berkembang atas dukungan kalian aja lah. Amin Allahumma amin. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian yang benar-benar aku nggak sengaja ya. Aku minta maaf karena itu di luar kesadaran aku. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di next video vlog selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri, Pangeran si Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.